Idealnya mengangkat pemimpin itu dengan cara apa? Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Jadi yang mengangkat pemimpin itu adalah orang-orang alim. Orang-orang alim duduk bermusyawarah, mereka lah nanti yang menentukan. Tapi jika kita sekarang ini memilih suara kita sama, yang bisa kita lakukan adalah tanyalah orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kita kalau kita tak tahu. Topik bertanya siapa Pak Ustaz? Tanya orang berilmu, tanya ulama. Ulama telah berijtimah, telah sepakat. Beradalah kita di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan satu materi yang mungkin wallahu a'lam guru-guru kita yang telah lalu pun sudah ada yang menyampaikannya, karena kami pagi ini hanya menggantikan guru kita Ustaz Dr. Zulhendri Rais. Saya dapat informasi beliau sedang berangkat ke Malaysia. Materi yang akan kita bahas ayat kami yang kami muliakan, adab-adab mukmin dalam memilih pemimpin. Adab-adab mukmin dalam memilih pemimpin. Ketika kita membahas tentang ini ayah bunda, setidaknya ada 4 hal yang mesti kita perhatikan. Apa 4 hal yang mesti kita perhatikan? Yang pertama, dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang berbicara tentang pemimpin. Yang kedua, sejauh mana pentingnya pemimpin bagi orang-orang mukmin. Yang ketiga, kriteria pemimpin itu seperti apa. Lalu kemudian yang keempat, barulah adab kita mengangkat seorang pemimpin. 4 poin besarnya ya bunda. 1, dalil-dalil tentang kepemimpinan. Yang kedua, pentingnya pemimpin bagi seorang mukmin. Dan yang ketiga, kriteria seorang pemimpin. Dan yang keempat, adab dalam mengangkat pemimpin. Ayah bunda yang kami muliakan, yang pertama, dalil-dalil tentang pemimpin. Maka banyaklah ayat ataupun hadis yang berbicara tentang kepemimpinan. Boleh ayah bunda yang pegang handphone, yang sedang memegang Al-Quran, boleh dilihat yang pertama surat Ali Imran ayat 28. Surat apa bunda? Ali Imran ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqaa wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang mukmin itu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain daripada orang-orang mukmin. Janganlah orang mukmin itu mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, tambah lagi selain orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, bukan orang mukmin yang dia jadikan, falaisa minallahi fi syai',
maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Allah akan berlepas dari dirinya. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali jika ada yang benar-benar engkau takutkan, engkau khawatirkan kepada mereka. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah tetap memperingatkan kamu akan siksa yang ada di sisinya. Wa ilallahil masir, dan kelak kepada Allah juga engkau akan kembali. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Lalu kemudian ada juga peringatan. Ingat, Allah itu telah, dan khawatirlah kamu akan siksanya, dan kepada Dia juga kamu akan kembali. Ada larangan, ada peringatannya juga di situ. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 138 sampai 139. Yang pertama tadi surat apa Bunda? Ali Imran 28. Yang kedua surat apa? An-Nisa. Ayat berapa? 138 sampai 139. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang munafik itu. Apa kabar gembira untuk orang munafik? Azaban alima, untuk mereka ada azab yang pedih, menyakitkan sekali. Siapakah orang munafik yang akan mendapatkan azab yang pedih itu? Alladzina yattakhizunal kafirina awliya, yaitu mereka yang menjadikan orang-orang yang kafir, yang kufur sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin, selain orang-orang yang beriman. Ayabtaguna indahumul izzah, apakah mereka itu akan mencari kekuatan, kemuliaan di sisi orang kafir itu? Fa innal izzata lillahi jami'a, ketahuilah sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu bukan di sisi orang kafir, tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin karena dia mengira derajatnya akan naik, kemuliaan dia akan semakin terangkat. Itu kata dia, tapi tidak kata Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Surat An-Nisa ayat 144. Surat An-Nisa ayat 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain orang-orang yang beriman. Aturiduna an taj'alu lillah, apakah kamu ingin mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa dirimu, wahai orang-orang yang beriman? Mengangkat orang kafir sebagai pemimpin itu akan mendatangkan siksa.
Sudah berapa ayat tuh Bunda? 3, 4. Al-Maidah ayat 51. Nah ini kalau ini saya yakin ayah Bunda hafal semuanya. Kalau ini hafal. Kalau enggak hafal juga betul-betul kelewatan lah kita. Semenjak 2016 lagi surat ini sudah viral. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum faulaika minhum innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan jangan pula engkau tunjuk orang Nasrani sebagai pemimpin. Kenapa? Sebagian mereka akan melindungi sebagian yang lainnya. Siapa di antara kamu yang jadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, kamu bukan mukmin lagi, tapi kamu Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya Allah takkan beri hidayah orang-orang yang zalim. Zalim. Mudah-mudahan yang kemarin berserak di grup-grup WhatsApp kita, mudah-mudahan satu secabik kertas yang berserak di media sosial kita itu takkan pernah terjadi di bumi Melayu lancang kuning ini. Amin ya Rabbal. Nah itu kan menyayah namanya. Macam tak ada aja orang Islam yang cerdik di bumi Melayu ini, sampai pula minta-minta orang tak bersunat untuk menjadi pemimpin di negeri kita ini. 5. Al-Maidah ayat 57. Surat apa Bunda? Al-Maidah ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba wal kufr min qablikum wal kuffara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai bahan olok-olok, sebagai ejekan, sebagai permainan dari orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sebelum kamu. Dan jangan juga dijadikan kufar, orang-orang yang kufur, auliya'a, sebagai pemimpin. Dan bertakwalah kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Di awal disebut orang-orang beriman, hampir-hampir penghujung Allah sebut bertakwalah kepada Allah. Di ujungnya lagi Allah sebut lagi iman, jika kamu benar-benar beriman. Jika kamu benar-benar beriman, jika kamu benar-benar bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan orang kafir kufur sebagai pemimpin. Sudah berapa tuh Bunda? 5. 6. At-Taubah ayat 23. Surat At-Taubah ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum
zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan ayah-ayahmu, bapak-bapakmu, dan jangan kamu jadikan saudara-saudaramu aulia sebagai pemimpin. Inistahabbul kufru 'alal iman. Jika mereka itu lebih condong kepada nilai-nilai kekufuran daripada keimanan. Siapa di antara kamu yang jadikan orang kufur sebagai pemimpin, mereka itulah orang-orang yang zalim. Terakhir ayat Bunda cari sendiri nanti ayatnya, baca sendiri karena waktu kita ada mau habis. Lihat surat Al-Mujadalah ayat 22. Surat Al-Mujadalah ayat 22. Kira-kira ayat Bunda 7 ayat cukup enggak tuh untuk menjelaskan tentang pemimpin? Cukup enggak 7? Jangankan 7 ayat Bunda, 1 ayat saja sudah lebih daripada cukup bagi orang-orang yang beriman. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak perlu kita meragui sedikit pun isi dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, sekarang hadisnya lagi ayat Bunda. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, saya 3 saja saya sebut hadis. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini hadis-hadisnya panjang ayat Bunda, tapi saya potong yang berkaitan dengan kepemimpinannya saja. Semua kamu adalah pemimpin, kata Nabi, dan setiap pemimpin akan Allah minta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. 2. Hadis Nabi tentang 7 orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah di hari kiamat. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 orang kelak yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah di hari kiamat. Satu dari yang 7 ayat Bunda boleh tengok. Yang pertama dari yang 7 itu siapa coba? Bukan syekh di situ, bukan ulama disebut di situ, bukan ahli sedekah disebut di situ, bukan ahli sujud disebut di situ, bukan ahli tahajud, bukan ahli puasa yang Allah sebut di situ. Yang pertama dari yang 7 itu imamul adil, pemimpin yang adil. 3. Kata Nabi, idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila 3 orang melakukan safar perjalanan, maka angkatlah satu dari yang 3 itu sebagai pemimpin. Dah selesai dalil-dalilnya, Al-Qur'annya sudah, hadisnya sudah. Sekarang sejauh mana pentingnya seorang pemimpin bagi orang-orang mukmin? Ayat Bunda dimuliakan Allah. Sejauh mana pemimpin itu pentingnya bagi orang-orang mukmin? Nanti ayat Bunda, kalau saya boleh saran, ayat-ayat yang kita sebutkan tadi ayat Bunda catat tulis, lalu kemudian dekat-dekatkan ayat itu. Dekat-dekatkan dia. Tengok, redaksinya hampir semuanya sama. Hampir redaksinya semuanya sama. Ya ayyuhalladzina amanu, pangkalnya ya ayyuhalladzina amanu semuanya. Ayat Bunda, Allah memanggil manusia di dalam Al-Quran yang sering kita jumpa dengan 3 bentuk panggilan. Mana 3 panggilan Allah terhadap kita manusia? Yang pertama, ya Bani Adam, ya Bani Israel, wahai anak cucu Adam. Ada juga wahai Bani, nanti 2 lah langsung. Yang ketiga, ya ayuhan nasu, wahai sekalian umat manusia. Yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dari yang 4 ini yang seringnya 2, ya ayyuhan nasu, kemudian ya ayyuhalladzina
amanu. Ingat tak ayah bunda, tadi ketika Allah berbicara tentang pemimpin yang Allah panggil siapa? Ya Bani Adam, ya Bani Israel, ya ayuhan nasu, ya ayuhalladzina amanu. Ingat ayah bunda apa yang dipanggil tadi? Allah tak panggil wahai Bani Adam. Allah tak sebut ya ayuhan nasu, tapi semuanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayah bunda, pentingnya kepemimpinan itu ayah bunda, karena kepemimpinan itu bagian daripada iman. Jadi kalau ada orang hari ini menyanyang, membantah, apa pula kaitan pemimpin dengan iman, kata dia. Inilah orang yang jual-jual ayat, jual-jual mayat. Nah, kan itu yang sering tuh, Pak. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan negara. Kan itu bahasanya. Ayah bunda, ketika pemimpin dilantik, mereka dilantik pakai disertasi, pakai tesis, skripsi, pakai koran. Mereka dilantik pakai apa ayah bunda? Pakai Al-Quran kan? Al-Quran berbicara ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pentingnya pemimpin, sampai-sampai Nabi katakan tadi hadis yang kita sebutkan, apabila 3 orang melakukan safar, angkatlah satu di antara mereka sebagai pemimpin. 3 orang saja harus ada yang memimpin, apalagi kita. Berapa juta penduduk kita? 170 juta ya? 270, Masya Allah. 270 juta penduduk nih. Kalau tak ada yang memimpin, akan kacau. Awak Pak Ustaz, tidak perlulah hirau dengan pemimpin itu Pak Ustaz. Kenapa Pak? Bertukar pun pemimpin nanti tak juga berubah nasib awak. Ini bukan cakap orang-orang beriman. Ini bukan cakap orang-orang Kalaupun kenyataannya nanti begitu juga, kewajiban kita hanya berusaha, hasilnya serahkan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman tak boleh anggap sepele urusan kepemimpinan. Kenapa ayah bunda? Kepemimpinan urusannya adalah iman. Ingat, siapa yang menyepelekan urusan kepemimpinan, dia telah menyepelekan iman. Manusia banyak jatuh bukan karena batu yang besar, tapi justru karena kerikil yang kecil. Nah, pentingnya pemimpin itu bagi orang-orang mukmin sejauh mana? Ayah bunda, kepemimpinan akan mempengaruhi keimanan, akidah. Kepemimpinan akan mempengaruhi ibadah. Kepemimpinan akan mempengaruhi muamalah. Ibadah kita dipengaruhi, ibadah terpengaruh juga, muamalah terpengaruh juga. Kalau tak percaya kita buktikan, supaya tak macam cerita kedai kopi. Kepemimpinan mempengaruhi akidah, keyakinan. Kalau ayah bunda tak percaya, ayat kan sudah bercerita, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Dah satu. Yang kedua, kepemimpinan mempengaruhi akidah, keyakinan. Banyaklah episode perjalanan Nabi Musa dengan Fir'aun. Dari sepanjang itu kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, ada satu kisah di mana Fir'aun ingin membuktikan betul tak mukjizatnya si Musa itu. Maka berkumpullah penyihir-penyihir Fir'aun di tengah lapang, dan hadir pun Nabi Musa di situ. Penyihir Fir'aun melemparkan tongkatnya, tongkat berubah menjadi ular. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, tongkat berubah menjadi ular. Lalu tongkat ular Nabi Musa tadi memakan ular-ular penyihir Fir'aun. Kagum para penyihir, oh itu bukan sihir, itu bukan sihir, itu benar-benar
benar mukjizat. Karena itu dunia mereka, mereka yang paham. Walhasil ayah bunda, beriman tak penyihir Fir'aun itu? Beriman mereka. Ketika mereka beriman, apa yang berlaku pada diri mereka? Ridho Fir'aun, terima Fir'aun, beriman kalian kepada Tuhan Musa ya. Ini yang kalian minta nih. Tinggalkan sekarang. Tidak mau penyihir tuh. Apa yang berlaku? Dipenggal leher mereka dan anggota tubuhnya secara bersilangan. Tangan kanan dengan kaki kiri, tangan kiri dengan kaki kanan. Tuh dipaksa lagi dia untuk menyembah, mempertuhankan Fir'aun. Karena mereka iman sudah kokoh di dalam diri mereka. Runtuh pun langit, mereka tak goyah sedikit pun kepada keyakinannya kepada Allah. Begitu mukmin sejati, Pak. Orang mukmin itu kalau sudah tahu benar, dia kokoh dengan pendiriannya, dia akan memperjuangkan keimanan yang sudah diyakininya. Begitu orang beriman. Tahu benar, dia perjuangkan yang benar. Tahu salah, dia buang yang salah. Begitu orang beriman. Orang beriman itu bukan seperti yang Allah sindirkan dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Al-Baqarah ayat 6 kalau saya tak salah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka, diperingatkan ataupun tidak ngaruh bagi mereka, tidak akan beriman mereka. Ini ayat bercerita tentang orang kafir, tapi penyakit-penyakit kufur itu kadang-kadang berlaku juga pada diri mukmin. Dah tahu nih, riba itu haram, riba dikunyah-kunyahnya juga. Dah tahu suap menyuap, sogok menyogok tak boleh, dia suap menyuap, sogok menyogok juga. Dah tahu nih, tak layak diangkat sebagai pemimpin, dipilihnya juga. Makanya dalam urusan pemimpin itu yang Allah panggil benar-benar iman yang dipanggil, tak sembarang-sembarang. Maka ya sudah dimuliakan Allah. Itulah dia, kepemimpinan mempengaruhi keyakinan. Supaya lebih kuat lagi, poin pertama itu tentang pemimpin mempengaruhi keyakinan. Ayah bunda, buka nanti tafsir Ibnu Katsir kisah Ashabul Ukhdud yang disebutkan dalam surat Al-Buruj. Dalam surat apa bunda? Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, sampai pada ayat wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa orang-orang beriman melainkan karena keyakinan mereka kepada Allah yang maha kuasa, yang maha terpuji. Apa inti kisah Ashabul Ukhdud? Dalam tafsir Ibnu Katsir, kisah Ashabul Ukhdud itu kan banyak versinya. Satu di antaranya, ada raja yang zalim di negeri Yaman namanya Zunwas. Siapa namanya bunda? Zunwas. Zunwas ini seperti Fir'aun Namrud, mempertuhankan dirinya juga. Pada akhirnya apa yang berlaku? Karena orang banyak yang beriman tak terima dia, walhasil disuruhnya bala tentaranya untuk buat parit. Setelah parit dibuat, dimasukkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, dijalankan api sampai membumbung tinggi ke langit. Lalu orang-orang beriman tadi dikumpulkan dekat api, satu persatu dipanggil. Kau mau pertuhankan Allah atau pertuhan aku? Allah, masuk. Datang lagi, kau pertuhankan Allah atau aku? Allah, masuk lagi. Sampai pada akhirnya seorang ibu yang sedang menggendong bayinya tak tega dia melihat bayinya itu pun akan jadi abu bersama dirinya. Ragu dia, takut dia, sedih dia. Bercakaplah bayinya kepada ibunya. Apa kata bayinya? Isbiri ya ummi, inna
innaki alal haqqi. Sabar mama, sabar ibu, jangan takut, jangan sedih, lompat saja mama, kita kan di jalan kebenaran. Walhasil melompatlah ibu bersama bayi yang dalam gendongan tadi. Maka kemudian ayah bunda dimuliakan Allah, itulah yang Nabi katakan satu di antara 4 bayi yang berbicara di waktu kecil. Nah, itulah bayi yang disebutkan dalam kisah Ashabul Ukhdud. Buka nanti juga kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Ayah bunda ngaji Riyadhus Shalihin di sini kalau salah. Ngaji apa? Saya terima. Kitab apa? Tidak Riyadhus Shalihin ya. Nah, tengok aja nanti dalam Riyadhus Shalihin. Kepemimpinan mempengaruhi keyakinan. Pada akhirnya kepemimpinan akan mempengaruhi muamalah kita. Jual beli, gadai menggadai, apa lagi? Jual beli, gadai menggadai, hutang mengutang. Berapa banyak hutang kita hari ini ya udah? Hutang negara kita 7.000 triliun. Ayah bunda, riba tak tuh hutangnya tuh? Berbunga tak tuh? Muamalah berpengaruh. Sempat pemimpin tipis iman atau tak beriman, tak tahu dia mana yang halal, tak mengerti mana yang haram. Datanglah pengusaha bar dan diskotik. Contoh nih Pak ya, ini contoh. Datang pengusaha bar dan diskotik. Pak pejabat ya, boleh aku nak buka bar dan diskotik dekat kawasan ini Pak pejabat? Oh tidak bisa. Aku nanti akan berhadapan dengan masyarakat aku nih, tidak bisa. Nah, ini duit agak setengah koper untuk Pak pejabat katanya. Nanti kita kan buka lapangan kerja di situ untuk Pak pejabat. Orang kan banyak yang menganggur sekarang ya. Kita buka lapangan, kan banyak orang-orang nganggur, kan terbantu nanti tubuh Pak pejabat. Sehingga orang mulai penghasilannya mulai ada. Tidak lagi banyak orang tak segala macamnya. Habis nih Pak, 5 menit lagi. Mudah-mudahan selesai. Ayah bunda dimuliakan Allah. Sampai di mana tadi? Pak pejabat ya. Ini kita kan sedang membuka lapangan pekerjaan nih. Apa yang dibukanya? Bar diskotik. Bar diskotik itu diidentik dengan minuman keras. Ya gak Pak? Betul gak Pak? Nah, ini kan sudah banyak yang balik dari Bali. Yo. Yang kedua, diidentik dengan maaf cakap prostitusi. Lalu kemudian banyak juga nanti di situ narkoboy. Ayo enggak? Ayah bunda dimuliakan Allah. Ini duit agak skoper. Ayolah katanya. Tanda tangani dia. Tegaklah bar, berdirilah diskotik. Contohnya tak jauh-jauh, dekat dengan masjid, tak jauh dari pondok pesantren. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berseraknya tempat-tempat maksiat itu ayah bunda, izinnya dari mana? Dari pemimpin. Kalau pemimpinnya beriman, dia kasih izin. Takkan dia kasih izin. Kenapa? Itu kan maksiat. Maksiat mendatangkan mudarat. Antara maksiat dengan azab, dua kata yang tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Bak benang berpilin dua. Di mana ada maksiat, maka di situ pasti ada azab. Kenapa Fir'aun diazab? Maksiat. Kenapa Namrud diazab? Maksiat. Kenapa Qarun diazab? Maksiat. Kenapa umat Nabi Syuaib diazab? Maksiat. Kenapa umat Nabi Lut disiksa? Maksiat. Makanya Al-Quran mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalaulah penduduk suatu kampung beriman mereka semuanya, bertakwa mereka semuanya, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, akan diturunkan keberkahan dari langit dan juga dari
bumi, tapi banyak yang berbuat maksiat. Makanya yang turun itu bukannya berkah tapi azab. Alasannya awak bukan buka lapangan pekerjaan yang haram, hasilnya halal. Pekerjaan yang haram, hasilnya halal. Ini kepemimpinan ayah bunda dimuliakan Allah. Muamalah. Kalau dia tak beriman, mustahil dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Saya masuk kepada yang ketiga. Karakter pemimpin itu sesungguhnya seperti apa? Maka ayah bunda dimuliakan Allah, kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan menjadi ahlinya, maka tunggu saja kehancuran. Tengok ahli tak dia? Ahlinya dari mana? Ilmunya tengok. Fatonah tak dia? Cerdas tak dia? Kenapa? Ini memimpin negeri yang besar, berbagai macam suku, berbagai macam adat, banyak agama. Kalau ilmunya, apa ya pula saya menyebutnya ya, kita tidak sedang mengangkat ketua kelas, tapi presidennya, pemimpin di negeri yang luar biasa ini, negeri yang hebat ini. Dan nanti pemimpin kita pun akan berbicara sampai di kancah internasional. Kalau pemimpinnya tak berilmu, ayah bunda, hancur. Tentu dibodoh-bodohi. Pemimpin kita akan menjadi bahan bulian. Tak punya ilmu. Tengok ilmunya, ahlinya. Yang kedua, tengok apa? Tengok ibadahnya. Ini taklah penting juga ya bunda. Karena tadi pemimpin-pemimpin kan tentang iman-iman aja semuanya kan ya bunda, tentang iman. Tengok ibadahnya, tengok solatnya. Solat enggak dia? Kalau tak solat, kepada Allah saja dia tidak takut, kepada Khalik saja dia tidak takut, apalagi kepada makhluk. Datang presiden ke tempat kita nih ayah bunda, kira-kira siapa yang paling berhak nanti mengimami sholat kita? Abang saya imam tadi. Yang paling berhak untuk menjadi imam adalah presiden. Selamat bacaannya, alhamdulillah selamatlah sholat kita. Kalau masalah bacaannya, kacaulah sholat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ya Rahmani Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka tentu makmum nanti menjawab amin. Tidak amin lagi yang disebut. Tengok ibadahnya. Lalu apalagi yang ditengok ayah bunda? Akhlaknya. Akhlak iman itu adalah akhlak. Tengok akhlaknya. Amanah enggak dia? Tentu tengok track recordnya. Tengok bagaimana kalau dia pernah menjabat. Tengok bagaimana dia menjabat sebelum-sebelumnya. Tengok akhlaknya. Makanya bagi saya tidak masuk kalau yang ditanam ubi lalu kemudian tumbuh jagung pakai pulpen, itu tidak nyambung bagi saya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, amanah dia, akhlak dia. Orang ayah bunda, akhlak di antara akhlaknya, dari dia berbicara kita tahu akhlaknya Pak. Dari dia berbicara kita tahu akhlaknya. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu kalau anak-anak kita
disuruh semuanya belajar ke Eropa, ya kan? Tengok anak-anak di Eropa pagi bertani, malam ke diskotik. La ilaha illallah. Ke diskotik malam-malam, Pak. Duit dapat banyak nih, duit dapat banyak. Berjudi dia di situ. Stres akhirnya minum. Saya contohkan sedikit, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halal. Sempat yang dia minum tua. Tadi kan stres tuh, kalah berjudi. Stres, lalu kemudian pulang bawa mobil kecepatan tinggi, tabrakan. Akhlak. Lalu terakhir saya masuk yang langsung kepada yang terakhir. Adab kita, tengok juga. Tak kalah pentingnya, Pak. Kriterianya apa? Mohon maaf saya lupa satu. Tengok orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tengok orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bagaimanapun ayah bunda, orang-orang yang ada di sekelilingnya pun mempengaruhinya. Baik buruknya seseorang sangat dipengaruhi oleh siapa yang dia jadikan sebagai kawannya. Dia ilmunya hebat, tapi kalau di sekelilingnya koruptor, sekelilingnya penjahat, semuanya dia akan berubah juga. Ayah bunda yang kami muliakan, almar'u ala dini khalilihi. Baik buruknya seseorang, kata Nabi, sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau di sekelilingnya LGBT, waliyahzubillah. Terakhir, adab kita yang akan memilih pemimpin. Apa adab yang mesti kita perhatikan? Karena mengangkat pemimpin adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka memilih pemimpin niatkanlah karena Allah semata. Mengangkat pemimpin niatkan karena Allah. Kita kan sudah berjanji kepada Allah, setidaknya sehari 5 kali kita berjanji. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampai mati pun nanti tak lain dan tak bukan hanya karena Allah. Mengangkat pemimpin itu karena Allah. Bapak pilih dia kenapa? Karena dia kawan saya, Pak. Karena dia ayah saya. Karena dia tetangga saya. Ingat apa kata Allah? Jangan kamu jadikan orang-orang, wahai orang-orang beriman, atau bah 23 tadi, itu kunci itu, Pak. Dari banyak ayat tadi atau bah 23 itu kuncinya. Jangan kamu, wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan ayahmu, saudara kandungmu sebagai pemimpin jika mereka condong kepada kekufuran. Siapapun dia, kalau keluarga kita dia beriman, pilihlah dia. Tapi kalau keluarga kita condong kepada kekufuran, masuk tuh? Tidak bisa. Apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak satu pun kata yang keluar dari lisan kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah ta'ala. Ini perintah Allah, maka lakukanlah karena Allah. Bapak pilih ini kenapa? Dikasihnya aku duit 50.000 kemarin. Ibu kenapa? Dikasihnya aku jilbab 1, kemudian rebana satu set. Tidak karena Allah, ini masalah. Jadi yang pertama, niatkan karena Allah. Yang kedua, ayah bunda, idealnya mengangkat pemimpin itu dengan cara apa? Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Jadi yang mengangkat pemimpin itu adalah orang-orang alim. Orang-orang alim duduk bermusyawarah, mereka lah nanti yang menentukan. Tapi apalah negeri kita bukan seperti itu aturannya. Dengan cara suara semua orang itu sama. Makanya sama saja suara profesor itu yang sering disebut sama Ustadz Abdul Samad. Sama saja demokrasi itu, sama saja suara profesor yang sekolah puluhan tahun, beban-beban kepalanya karena belajar, sama saja dengan yang tak sekolah, dengan orang yang setengah gila. Begitulah Bapak Ibu suara.
Makanya kemarin kan heboh, orang-orang gila pun disuruh mencucu kan. Yang idealnya seperti itu. Tapi apalah daya, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tak bisa kita lakukan secara maksimal, ya kita lakukanlah semampu kita. Jadi ketika kita sekarang ini memilih suara kita sama, yang bisa kita lakukan adalah tanyalah orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kita kalau kita tak tahu. Topik bertanya siapa Pak Ustaz? Tanya orang berilmu, tanya ulama. Ulama telah berijtimah, telah sepakat. Beradalah kita di situ. Kalau tak ulama yang kita jadikan petunjuk penerang dalam kehidupan kita, lalu siapa lagi? Awak kalau ceramah, yo Ustaz Iko. Tapi kalau untuk pemimpin, awak tak berada di Ustaz La ilaha illallah. Kan kacau. Ayah bunda dimuliakan Allah. Tengok ulama tak punya kepentingan. Kami tak punya kepentingan. Ulama kan banyak pula Pak Ustaz. Semuanya kan ada ulama di situ. Tolak ukur ulama sebenar-benar ulama ayah bunda, yaitu ulama yang berilmu dan dia istiqomah atas ilmunya. Kalau menengok ulama hanya dari sekedar ilmunya saja, iblis jauh lebih hebat ayah bunda kami. Apa kurangnya ilmu iblis? Apa kurangnya ilmu iblis? Tengok istiqomahnya atas ilmunya. Makanya tak masuk sama saya. Ada pula ustaz yang bagi-bagi apa namanya? Yang membantu bagi sembako. Apa kata Nabi? Allah melaknat penyuap dan orang yang menerima. Aku ya Ustaz, tolong nanti Pak Buya kampanyekan aku ya apa segala macam. Kalau dia orang soleh tak masalah. Tapi kalau bukan orang yang soleh, nanti aku selesaikan pembangunan pesantren Buya. Aku nanti kasih duit sekoper mobil Fortuner satu, kata dia. Masalah suap menyuap sogok menyogok. Dan terakhir ayah bunda, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya libatkan Allah dalam segala urusan kita. Kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Bersamalah engkau selalu dengan Allah. Apabila engkau tak bisa bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang-orang yang dianya selalu bersama dengan Allah. Ayat bunda demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Ada pertanyaan? Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin.